Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Setiawan, STMT, dan Bapak Dr. Eng Imam Sutrisma, STMT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Teknik Kontrol. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul GUI MATLAB. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 K3 2017A yang beranggotakan yang pertama adalah Altang Sanadewa dengan NRP 1, lalu Abdul Aziz dengan NRP 10, kemudian Brenda Venita Lantu dengan NRP 13, dan saya sendiri yaitu Ebin Rega Purwana NRP 14 dan Megavia Nur Iman NRP 20. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan latar belakang dari MATLAB. Berikut merupakan logo dari MATLAB itu sendiri. Sejarah dari MATLAB yaitu bahwa MATLAB dikembangkan oleh MathWorks yang pada awalnya dibuat untuk memberikan kemudahan dalam mengakses data metrik pada proyek LeanPack dan XPack, yang selanjutnya digunakan pula untuk komputasi numerik. Pada perkembangan kemudian digunakan untuk pendidikan ilmiah seperti matematika, rekayasa atau teknik, dan analisa penelitian. MATLAB sendiri dikemukai oleh Cliff Moeller yang selanjutnya dikembangkan bersama dengan Jack Little dan Steve Bangert menjadi MathWorks pada tahun 1984. Latar belakang dari MATLAB itu bahwa MATLAB dikembangkan sebagai bahasa pemrograman sekaligus alat visualisasi yang menawarkan banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berhubungan langsung dengan disiplin keilmuan matematika. MATLAB memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam sebuah lingkungan yang tunggal dan mudah untuk digunakan. MATLAB juga menyediakan beberapa pilihan untuk dipelajari. Dapat mempelajari metode visualisasi saja, pemrograman saja, atau bahkan keduanya. Definisi MATLAB, Matrix Laboratory, adalah sebuah lingkungan komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat, dikembangkan oleh The MathWorks. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, pemulatan fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan dengan program dalam bahasa lainnya. Meskipun hanya bernuansa numerik, sebuah kotak kakas toolbox yang menggunakan mesin simbolik Muppet memungkinkan akses terhadap kemampuan aljabar komputer, sebuah paket tambahan, Simulink, menambahkan simulasi grafis multiranah dan desain berdasarkan model untuk sistem terlekat dan dinamik. Definisi GUI atau GUI Builder merupakan sebuah graphical user interface GUI yang dibangun dengan objek grafik seperti tombol button, kotak teks, slider, menu, dan lain-lainnya. Aplikasi menggunakan GUI umumnya lebih mudah dipelajari dan digunakan karena orang yang menjalankannya tidak perlu mengetahui perintah yang ada dan bagaimana cara kerjanya. Secara umum, GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan metode interaksi pada piranti elektronik secara grafis, bukan perintah teks antar pengguna dan komputer. Tujuan dari penggunaan GUI yaitu membuat program terlihat lebih simpel dan praktis bagi para end user. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat GUI adalah bagaimana menampilkan user interface yang mudah digunakan, user friendly, sekalipun pengguna adalah orang awam yang tidak memahami kerumitan program di dalamnya. GUI MATLAB. Pada MATLAB, untuk menjalankan GUI dengan cara ketik guide pada komen. GUI MATLAB akan muncul tampilan kotak dialog seperti pada gambar berikut, yaitu pada tampilan GUID Quick Start. Terdapat berbagai macam menu, contohnya ada Create New Guide, Open Existing Guide,
Pada Create New Guide terdapat guide, templates, dan preview, dan menu-menu lainnya. Mempermudah pengerjaan dalam pembuatan suatu tampilan. Pada GUI, beberapa template yang berlangsung dapat digunakan antara lain GUI with unique controls, GUI with access and menu, model questions dialogs. Tampilan jenis-jenis GUI bisa dilihat pada gambar berikut. Ya, maksudnya pada tampilan Create New Guide, yaitu pada guide templates terdapat berbagai banyak fitur atau pilihan. Pada pilihan Create New Guide terdapat menu guide templates yang memiliki beberapa tipe dasar dari guide, sehingga dapat dilakukan modifikasi pada template agar menjadi GUI seperti yang diharapkan. Sebagai pemula, digunakan blank guide atau default, yang merupakan sebuah GUI dengan figur kosong dan merupakan kondisi default dari guide, dan dipilih jika memang akan membuat sebuah aplikasi dengan komponen yang layoutnya tidak terdapat pada guide templates yang lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi menu-menu pada GUI MATLAB. Setelah memilih template kosong atau blank GUI template, maka akan muncul menu dengan tampilan seperti pada gambar di bawah. Bisa dilihat terdapat beberapa pilihan menu dan ada panel di sebelah kiri. Nah, pada panel ini terdapat komponen-komponen yaitu push button, radio button, edit text, pop-up menu, toggle button, access, button group, select, slider, checkbox, static text, list box, table, panel, dan active X control. Fungsi menu yang pertama yaitu push button adalah jenis kontrol berupa tombol tekan yang akan menghasilkan tindakan jika diklik, misalnya tombol OK, cancel, hitung, hapus, dan lain sebagainya. Untuk menampilkan tulisan pada push button, kita dapat mengaturnya melalui property inspector dengan mengeklik objek push button pada figure, lalu mengeklik toolbar property inspector, atau dengan mengeklik kanan lalu pilih property inspector. Seperti ini tampilan jika memilih push button. Menu selanjutnya yaitu toggle button yang memiliki fungsi yang sama dengan push button. Perbedaannya, jika push button ditekan, maka tombol akan kembali pada posisi semula. Sedangkan pada toggle button, tombol tidak akan kembali ke posisi semula kecuali kita menekannya kembali. Lalu ada radio button yang digunakan untuk memilih atau menandai satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Misalnya, sewaktu kita membuat aplikasi operasi matematika seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu ada edit text dan static text. Edit text digunakan untuk memasukkan atau memodifikasi suatu teks yang dimasukkan dari keyboard, sedangkan static text hanya berguna untuk menampilkan tulisan, sehingga kita tidak dapat memodifikasi atau mengedit tulisan tersebut kecuali melalui property inspector. Lalu ada frame yang merupakan kotak tertutup yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kontrol-kontrol yang berhubungan. Tidak seperti kontrol lainnya, frame tidak memiliki routine callback. Lalu ada checkboxes yang berguna jika kita menyediakan beberapa pilihan mandiri atau tidak bergantung dengan pilihan-pilihan yang lainnya. Contoh aplikasi penggunaan checkboxes ini adalah ketika kita diminta untuk memilih hobi. Karena hobi bisa lebih dari satu, maka kita dapat mengeklik checkboxes lebih dari satu kali. Selanjutnya ada slider yang berguna jika kita menginginkan inputan nilai tidak menggunakan keyboard, tetapi hanya dengan cara menggeser slider secara vertikal maupun horizontal ke nilai yang kita inginkan. Dengan menggunakan slider, kita lebih fleksibel dalam melakukan pemasukan nilai data karena dapat mengatur sendiri nilai maksimum, nilai minimum, serta slider step.
Selanjutnya ada pop-up menu yang berguna untuk menampilkan daftar pilihan yang didefinisikan pada string property ketika mengeklik tanda panah pada aplikasi dan memiliki fungsi yang sama seperti radio button. Ketika tidak dibuka, pop-up menu hanya menampilkan satu item yang menjadi pilihan pertama pada string property. Pop-up menu ini sangat bermanfaat ketika kita ingin memberi sebuah pilihan tanpa jarak, tidak seperti radio button. Dan yang terakhir ada access, yang berguna untuk menampilkan sebuah grafik atau gambar atau image, dan access sebenarnya tidak masuk dalam UI control, tetapi access dapat diprogram agar pemakai dapat berinteraksi dengan access dan objek grafik yang ditampilkan melalui access. Baik, selanjutnya adalah penerapan dari GUI MATLAB. Untuk secara sederhana, GUI MATLAB ini bisa digunakan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, menggambar fungsi trigonometri dengan beberapa pilihan sudut, amplitude, dan fase. Lalu bisa juga mengolah citra digital atau gambar untuk mendeteksi warna dan bentuk objek. Nah, bisa juga untuk mengubah warna dari RGB ke warna lain, serta membandingkan kemiripan gambar, lalu juga mentransformasikan geometri gambar seperti flip and rotate, lalu membuat program aplikasi kalkulator sederhana dan juga konversi suhu sederhana. Nah, untuk penerapan secara advance-nya, sebenarnya GUI MATLAB ini lebih cocok untuk penelitian sains seperti itu kan. Digunakan untuk biasanya memprogram data yang telah diimport dan menampilkan hasil data tersebut berupa grafik yang sama dengan kurva simulasi. Jadi biasanya digunakan untuk keperluan membuat jurnal atau penelitian atau bahkan membuat TA gitu. Nah, berikut ini contoh beberapa penggunaan GUI MATLAB secara advance, dan ini saya mengambil dari ada beberapa dari jurnal dan juga TA dari seorang mahasiswa yang ingin lulus gitu. Seperti dipakai penggunaan GUI MATLAB untuk memprediksi parameter yang digunakan untuk dalam satu model percobaan berdasarkan data-data yang diinput. Lalu dapat menghitung mean square error atau MSE, dan juga peak signal to noise ratio atau PSNR, dan juga membuat transformasi Fourier. Lalu ada lagi untuk menganalisis spektrum biosensor berbasis Surface Platform Resonance atau SPR. Jadi GUI MATLAB ini juga dikombinasikan dengan SPR seperti itu. Lalu membuat sistem mendeteksi banjir dengan algoritma fuzzy logic, menganalisa kanker kulit dengan GTS and LVQ, dan merancang aplikasi pengenalan benda angkasa dengan teknologi augmented reality, dan juga membuat aplikasi absensi mahasiswa berbasis face recognition client server. Dan masih banyak lagi penerapan GUI MATLAB dalam penggunaannya di dunia penelitian dan pemrograman. Jadi ini sangat berguna ya untuk membantu dalam pembuatan, misal dari data mau dibikin kurva seperti itu untuk kebutuhan penelitian dan sains. Nah, untuk kelebihannya sendiri daripada aplikasi-aplikasi lainnya, GUI MATLAB ini memiliki kelebihan antara lain seperti tadi yang sudah saya jelaskan, cocok digunakan untuk hal-hal yang berorientasi pada sains, sehingga banyak peneliti dan mahasiswa menggunakan GUI MATLAB untuk menyelesaikan riset atau tugas akhirnya. Lalu GUI MATLAB mempunyai fungsi built-in yang siap digunakan dan pemakai tidak perlu repot membuatnya sendiri. Dan ukuran file baik FIG file maupun M file yang dihasilkan relatif lebih kecil atau terkompres seperti itu. Lalu kemampuan grafisnya cukup handal dan tidak kalah dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Akan melakukan percobaan untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana secara mandiri langsung di GUI MATLAB-nya. Oke, langsung simak videonya yang satu ini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan program aplikasi kalkulator sederhana pada MATLAB menggunakan GUI. Oke, kita terlebih dahulu membuka software MATLAB-nya. Kita ketikkan MATLAB di sini. Di sini saya menggunakan MATLAB versi R2007B. Oke, kita open.
Oke, kita tunggu. Oh ya, sudah terbuka MATLAB-nya. Pada lembar kerja ini kita ketikkan guide untuk membuka menu GUI-nya. Kita enter. Oke, sudah terbuka guide quick start. Kita pilih blank GUI, kita centang bagian ini, save on startup as browser untuk memilih dimana kita simpan file ini. Kita beri nama tutorial kita save. Oke. Sudah muncul. Ini adalah menu untuk membuat bagian-bagian yang ada di dalam programnya, dan ini adalah format M yang digunakan untuk memberikan fungsi untuk menjalankan program GUI-nya. Oke, di sini saya sudah ada contohnya. Nah, ini adalah contoh programnya. Apa saja yang dibutuhkan? Di sini dibutuhkan ada 4, 1, 2, 3, 4 static teks maksudnya static text. Kita butuh 1, 2, 3 edit text, 1 push button, dan 1 pop-up menu. Oke, kita langsung saja buat terlebih dahulu judulnya. Oke, klik 2 kali pada bagian string. Ini adalah untuk mengubah judulnya. Program kalkulator sederhana. Oke, kita ubah fontnya di sini, font size kita beri 12. Font weight ini atur ketebalannya. Oke, jika sudah, langsung klik close ini. Lanjut, kita buat yang selanjutnya. Oke, klik 2 kali string, ketikkan masukkan angka pertama. Ini saya tutup terlebih dahulu ya. Oke. Lalu ini tinggal di copy aja. Nah, ini diganti angka kedua, ini di string ya. Klik ini, X, sudah. Lalu tekan teks ini, klik 2 kali pada string, kita kosongkan. Ini adalah untuk menempatkan angkanya. Oke, sudah punya 2 ini. Lalu buat lagi. Oh, ini aja di copy. String jenis operasi. Kita pilih pop-up menu.
Oke, ini klik 2 kali. Pada bagian string juga kita edit. Yang pertama adalah penjumlahan. Kita ketikkan penjumlahan kurung pengurangan kurung perkalian kurung dan pembagian. Setiap operasi ini awalannya diberikan simbol untuk memudahkan pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan. Oke. Selesai, kita X. Oke, lanjut kita pilih push button. Ini adalah tombol dimana nanti fungsi akan berjalan. Oke, hasil ini di copy lagi, kita atur ukurannya. Oke, nah kita coba run. Bagaimana tampilannya? Ini pilih yes saja. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi ini masih belum bisa digunakan. Oh, masih belum bisa digunakan ya. Kita bisa menggunakan ini ya, yang M-file tadi. Kita cari pada bagian ini, maaf, show function. Kita pilih yang push button 1_ callback. Oke, bagian ini kita akan isi rumusnya. Angka underscore pertama sama dengan str2 double buka kurung, get buka kurung lagi, handle titik edit 1, koma petik 1, string petik lagi, buka kurung, saya tutup kurung, maaf, tutup kurung lagi, titik koma. Oke, jadinya angka kedua underscore kedua sama dengan str2 double kurung, okay, handle edit 2. Karena angka kedua ini edit, angka pertama edit 1, koma titik 1, string titik tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya operator kemudian get ke kurung, handle titik pop up menu 1, koma titik value titik tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya if operator sama dengan 2 kali 1, enter. Hasil sama dengan angka pertama ditambah angka kedua, titik koma, enter. Gas.
if operator sama dengan 2 kali 2 hasil sama dengan angka underscore pertama dikurangi angka underscore kedua, titik koma enter. Hasil lagi operator sama dengan 2 kali 3 hasil sama dengan angka underscore pertama simbol bintang angka underscore kedua, titik koma enter. Hasil operator sama dengan 2 kali 4 ada spasinya ya, spasi 4 hasil sama dengan angka underscore pertama garis miring angka underscore kedua koma enter. Oke, lalu n. Selanjutnya set handle titik koma titik string titik lagi koma 62 str buka kurung hasil tutup kurung dan selesai semuanya. Oke, ya seperti ini. Oke, kita save terlebih dahulu, lalu kita run untuk mencoba simulasikan apakah program ini berjalan atau tidak. Oke, kita masukkan angka 1, kita coba masukkan angka 2 ke 8, kita coba ya berhasil ya. Kita coba pengurangan, coba angka 8, coba angka 1, nah bisa, ternyata bisa. Oke, lanjut angka 100, angka 2 kita coba dikali. Oke, oke berfungsi ya teman-teman. Kita coba pembagian, ternyata berfungsi. Bisa dijalankan ya. Oke, terima kasih. Sekian tutorial pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a great time. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.